Bayangkan, Anda sedang naik pesawat, dan pramugari cantik nan ramah yang melayani Anda adalah Ratu Thailand. Sutida Tijai terlahir di keluarga miskin China Hokkien. Ibunya adalah orang Tionghoa yang berjualan pisang goreng, sementara ayahnya memiliki bisnis kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gadis miskin itu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi ratu di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, Sutida adalah gadis yang ambisius. Hampir 200 tahun dinasti Chakri memerintah Thailand, dan semua ratu mereka mutlak berdarah bangsawan. Sudah menjadi hal umum di Thailand sejak sebelum Raja Chulalongkorn memerintah bahwa raja-raja Thailand akan menikahi adik kandung perempuan mereka sendiri untuk mempertahankan kemurnian darah dinasti Chakri. Hampir semua raja-raja Thailand terdahulu melakukan praktik insest ini, menimbulkan banyak penyakit hasil perkawinan sedarah, keguguran, dan kematian muda para pangeran dan putri. Akhirnya, Raja Rama ke-10 berhasil mencetak sejarah, di mana 4 dari 5 istrinya berasal dari kalangan rakyat jelata, termasuk Sutida. Sang Raja Playboy telah belajar bahwa pernikahan sedarah akan menjadi kehancuran kerajaan, dan ketika dia menikahi 5 istri, semuanya berakhir tragis. Istri pertamanya lumpuh, istri keduanya diasingkan, istri ketiga menjadi biksu wanita, istri keempat adalah Sutida, dan istri kelimanya keluar masuk penjara. Jadi, memang hanya Sutida yang berhasil selamat dari kutukan tragis ini, meski dia tidak sepenuhnya bahagia. Dia pintar mengambil hati Ibu Ratu Sirikit, beraliansi dengan 2 putri tirinya, yakni Putri Bajrakitiaba dan Putri Sirivanafari, dan bersujud di kursi roda istri pertama raja. Sutida telah melakukan segalanya agar dia tetap bisa menjadi ratu, meski selir Raja Sinenat yang kontroversial selalu mencoba menjatuhkannya. Sang ratu yang selalu tersenyum lembut ini jarang berbicara di depan umum, tampak seperti pengasuh yang menyipasi raja dan menyeka keringatnya. Sangat hati-hati dalam bertindak, diasingkan ke Swiss, dan dia tidak pernah benar-benar bahagia. Dia sangat mencintai raja, meski raja selalu berselingkuh dengan banyak wanita di haremnya di hotel Jerman. Sutida selalu ingin melahirkan seorang putra untuk raja, namun Sutida gagal memenuhi tugasnya. Berikut adalah kontroversi lengkap Ratu Sutida Tijai dari Thailand. Sutida Tijai lahir pada 3 Juni tahun 1978 di Hat Yai, Thailand. Keluarganya memanggilnya Nui. Ayahnya adalah warga Thailand bernama Kam Tijai, sementara ibunya Jang Heang merupakan keturunan imigran Tionghoa dari Chaoju, Guangdong. Jadi, Sutida lahir dari keluarga Tionghoa Thailand yang beretnis Hokkien. Dia dibesarkan dalam keluarga sangat sederhana. Ayahnya menjalankan bisnis kecil, dan ibunya pernah berjualan pisang goreng di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai seorang anak, ia bersekolah di sekolah lokal di Hat Yai, tempat ia tinggal hingga pindah ke Bangkok untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Meskipun keluarganya biasa saja, Sutida rajin belajar dan ambisius sejak usia muda, dan selama masa sekolahnya, ia berulang kali menerima keringanan biaya kuliah sebagai pengakuan atas prestasi akademiknya. Setelah lulus dari jurusan Seni Komunikasi di Universitas Assumption pada tahun 2000, Sutida bekerja keras untuk menjadi pramugari Japan Airlines. Ia membawa ambisinya dari kehidupan akademiknya ke dalam karirnya. Untuk mempertahankan senyum pramugari yang sempurna, yakni senyum 8 gigi yang memperlihatkan 8 gigi atas, Sutida akan berlatih berulang kali dengan memegang sumpit di mulutnya sampai menjadi refleks. Selama pelayanan kabin, ia seringkali menjadi pramugari yang paling perhatian dan paling ramah, membuatnya sering menerima surat terima kasih dari penumpang. 3 tahun di Japan Airlines, Sutida memutuskan untuk pindah ke Thai Airways, yang secara langsung menyebabkan perubahan dramatis dalam nasibnya. Pada saat itu, putra mahkota Thailand, yakni Maha Vajiralongkorn, selain menyukai wanita cantik, juga memiliki hasrat untuk menerbangkan pesawat. Di masa mudanya, ia menikmati menerbangkan jet tempur, tetapi seiring bertambahnya usia, ia beralih menerbangkan pesawat komersial untuk Thai Airways.
Pada suatu kesempatan, Fajira Longkorn melihat iklan yang menampilkan pramugari Thai Airways yang memancarkan keanggunan dan kemewahan. Sang pangeran menyipitkan matanya ke arah poster itu, dan orang-orang di sekitarnya segera memahami maksudnya. Pramugari yang ada dalam poster itu adalah Sutida. Jadi, pada suatu hari di tahun 2007, Sutida ditugaskan sebagai pramugari di pesawat Thai Airways yang dipiloti oleh putra mahkota. Dan beginilah awal mula hubungan Sutida dengan putra mahkota. Lalu, apa arti penting tahun 2007 bagi putra mahkota Maha Fajira Longkorn? Pada saat ini, putra mahkota sudah menikah dengan istri ketiganya, Sri Rasmi, yang memberinya seorang putra tunggal, yakni Dipangkorn Rasmijoti. Seperti yang diharapkan, Dipangkorn akan menjadi pewarisnya. Namun, hal yang tak terduga terjadi, sebab orang-orang secara bertahap menyadari bahwa Dipangkorn sedikit berbeda dari anak-anak pada umumnya, menunjukkan tanda-tanda autisme dan gangguan perkembangan. Kami tidak akan membahas istri pertama dan kedua dari putra mahkota, dan biografi mereka bisa kalian dapatkan di video kami sebelumnya. Masih di tahun 2017, skandal lain meletus tahun itu dan menambah masalah putra mahkota. Video tanpa busana Sri Rasmi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 6 tahun sebelumnya telah bocor. Dalam video tersebut, Sri Rasmi terlihat menemani Maha makan malam dengan lilin di taman, mengabaikan kehadiran para pelayan, tetap tanpa busana sepanjang waktu, dan bahkan bersujud untuk memberi makan anjing. Kejadian ini memicu kemarahan publik di Thailand. Belum berhenti di sini, keluarga Sri Rasmi juga dituduh memanfaatkan posisinya sebagai istri putra mahkota dan menjadi sangat serakah. Sejak skandal itu, dampaknya membuat raja menjauhkan diri dari Sri Rasmi dan secara bertahap mengalihkan fokusnya ke Sutida. Jadi, meskipun dia sudah beristri dan memiliki putra, Fajira Longkorn yang terkenal sebagai putra mahkota Playboy selalu bepergian ke luar negeri dan secara khusus meminta untuk terbang dengan pesawat yang ditumpangi Sutida. 3 tahun kemudian, pramugari Sutida dibawa ke lingkungan kerajaan oleh Fajira Longkorn dan menjadi pengawal pribadi di Komando Keamanan Raja. Peran ini tidak hanya membutuhkan kesetiaan mutlak, tetapi juga ketegasan, keberanian, dan keterampilan fisik. Untuk membuat posisinya lebih aman dan alami, Sutida menjalani program pelatihan militer intensif selama 9 tahun. Ketika periode panjang ini, pramugari Sutida berubah menjadi prajurit Sutida. Dia menyelesaikan serangkaian kursus ketat, termasuk strategi infanteri, perang hutan, terjun payung malam, menembak pistol, dan menerbangkan pesawat. Pada tahun 2009, media Jerman membocorkan sebuah foto yang menunjukkan Sutida dan Fajira Longkorn berjalan-jalan seperti pasangan, dengan Sutida mengenakan tank top dan celana jeans sambil menggandengnya. Pengungkapan lebih lanjut menunjukkan bahwa Fajira Longkorn telah tinggal bersama Sutida di Jerman untuk jangka waktu yang lama dan hanya sesekali kembali ke Thailand. Meskipun dia terus menghadiri semua acara resmi kerajaan bersama istri ketiganya, Sri Rasmi, di luar acara-acara tersebut, Sri Rasmi tinggal sendirian dengan putra mereka yang masih kecil di istana di Bangkok. Sementara itu, Fajira Longkorn dan Sutida terlihat menikmati hari-hari tanpa beban bersama di Jerman. Di permukaan, Fajira Longkorn, Sri Rasmi, dan Dipangkorn tampak seperti keluarga beranggotakan 3 orang, tetapi pada kenyataannya, Fajira Longkorn, Sutida, dan anjing mereka Fufu adalah keluarga sejati yang tersembunyi dan tinggal jauh di Jerman. Pada tahun 2014, setelah bertahun-tahun mendapat tekanan publik dan kelelahan terhadap skandal Sri Rasmi, putra mahkota akhirnya memutuskan untuk bercerai. Raja segera menceraikannya dan memerintahkan mantan istrinya Sri Rasmi untuk menjadi seorang biarawati Buddha, menggunakan pengabdiannya pada Buddhisme untuk membantu memulihkan reputasi keluarga kerajaan. Dan ini benar-benar menjadi akhir yang tragis untuk Sri Rasmi yang dijuluki sebagai istri tercantiknya. Setelah perceraian, dia kembali berstatus lajang, tetapi Sutida tidak menerima lamaran yang diharapkannya. Sebaliknya, Fajira Longkorn justru mengirimnya ke pengasingan. Meskipun Sutida pernah menjadi kekasih favorit Fajira Longkorn di hotel haremnya di Jerman, gadis-gadis muda dan cantik terus bermunculan tanpa henti.
Sekitar tahun 2012, Vajiralongkorn menginginkan gadis yang lebih muda dan cantik, dan disinilah dia terlibat dengan Sinenat yang lincah dan menawan. Sinenat adalah seorang perawat militer yang 7 tahun lebih muda dari Sutida, dan dia sebelumnya bertugas merawat pangeran di Pangkorn. Seperti selir-selir lainnya, Sinenat juga diatur untuk tinggal di hotel Jerman tersebut. Seiring Sinenat mendapatkan semakin banyak perhatian dari Vajiralongkorn, hubungan antara Sutida dan Sinenat menjadi semakin tegang. Menurut staf di hotel Jerman, Sutida dan Sinenat dipisahkan dan ditempatkan di lantai yang berbeda agar mereka tidak pernah bertemu. Vajiralongkorn yang ingin bergaul dengan Sinenat akhirnya memutuskan untuk memberi Sutida rumah baru di Swiss, meski ia sudah jarang mengunjungi Sutida dan secara halus meninggalkannya agar bisa bersama dengan Sinenat. Tentu saja, fakta bahwa Vajiralongkorn mampu menyediakan rumah terpisah untuk Sutida menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya ingin melepaskannya. Jadi, setelah perceraiannya dengan istri ketiganya, Sri Rasmi, pada tahun 2014, perhatian publik terfokus pada apakah putra mahkota akan menikah lagi, dan jika ya, siapa yang akan dipilihnya sebagai permaisuri barunya. Meskipun spekulasi beredar tentang kemungkinan Sutida menjadi istrinya, Raja tidak segera mengambil langkah untuk meresmikan hubungan mereka. Selama periode sementara ini, Sutida terus menjabat posisi penting di lingkungan kerajaan dan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, naik pangkat, dan semakin sering tampil di acara-acara resmi. Pada Desember tahun 2016, putra mahkota yang terkenal karena menganugerahkan pangkat militer kepada selir-selirnya, menaikkan pangkat militer Sutida menjadi jenderal. Benar sekali, dia mengangkat Sutida menjadi jenderal hanya karena dia bisa melakukannya. Berikut adalah rincian singkat karir militer Sutida yang cenderung dibesar-besarkan dan menjadi jenderal hanya dalam waktu yang singkat, yakni 6 tahun saja. 3 tahun sebelumnya, pada tahun 2014, Sutida diangkat menjadi komandan pengawal rumah tangga untuk markas besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Hanya 2 tahun kemudian, laporan media internasional menyebutnya sebagai permaisuri raja, meskipun istana tidak pernah secara resmi menyatakan hubungan mereka. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Desember tahun 2016, ia diangkat menjadi Komandan Unit Operasi Khusus Komando Keamanan Kerajaan dan dipromosikan ke pangkat jenderal. Ia mencapai pangkatnya saat ini setelah hanya 6 tahun mengabdi. Belum berhenti di sini, hanya 1 tahun kemudian, pada tanggal 1 Juni tahun 2017, ia diangkat sebagai Komandan Sementara Departemen Ajudan Kerajaan Thailand menyusul reorganisasi Komando Keamanan Kerajaan. Hanya 5 bulan kemudian, masih di tahun yang sama, dia dianugerahi gelar Dame Grand Cross kelas 1 dari Ordo Chula Chom yang paling terhormat. Dia juga mendapat gelar Tan Pu Ying yang merupakan gelar pasangan raja yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Sebab, seperti yang kita ketahui, Sutida berasal dari kalangan rakyat biasa. Sutida menjadi perwira wanita pertama yang menerima kehormatan ini sejak raja naik tahta. Sementara itu, Raja Bhumibol yang sudah tua akhirnya wafat pada tahun 2016 dan putra mahkota muncul dengan 2 perempuan pada pemakaman ayahnya. Sutida dan Sinenat sama-sama tampil berpakaian rapi, berdiri tegak dengan sikap militer yang sempurna dan riasan yang diaplikasikan dengan teliti, mengepalkan tinju mereka lebih erat daripada siapapun. Tetapi, siapa yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang? Vajiralongkorn mendapati dirinya tidak mampu membuat keputusan. Tak lama setelah pemakaman ayahnya, ia kembali ke Jerman, menolak untuk memenuhi tugasnya sebagai raja, menunda upacara penobatannya, dan menahan diri untuk tidak menunjuk permaisuri baru, dan melanjutkan sikap acuh tak acuhnya ini selama 2,5 tahun penuh. Barulah pada tahun 2019, ia mulai menyadari bahwa penundaan acara penobatannya lebih lanjut tidak dapat diterima. Vajiralongkorn memutuskan untuk mengadakan upacara penobatan besar untuk dirinya sendiri pada tanggal 4 Mei tahun 2019 dan secara resmi naik tahta sebagai Raja Rama ke-10 dari Thailand. Usianya saat itu sudah 67 tahun dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat menjadi raja tanpa pasangan selama penobatannya. Dia ingin membuktikan pada Thailand
bahwa dia adalah raja yang stabil dengan seorang ratu yang mencintai rakyat. Oleh karena itu, hanya 3 hari sebelum upacara penobatan, Vajiralongkorn buru-buru mengadakan upacara pendaftaran pernikahan dengan Sutida. Dari tahun 2007 hingga tahun 2019, tepat setelah 12 tahun menjadi kekasih rahasia, Sutida akhirnya tampil di depan umum sebagai Ratu Thailand. Namun, mungkin dia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan peran baru sebagai ratu. Jadi, selama periode itu, Sutida sering tampak berhati-hati dan ragu-ragu, seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Saat menghadiri tugas resmi, ia akan berjalan di sisi raja, dan seringkali ia tampak seperti seorang pengasuh dan tampak menyeka keringat raja atau menyipasinya. Hanya 2 bulan setelah upacara penobatan, publik sepenuhnya memahami mengapa Sutida selalu tampak begitu berhati-hati. Pada tanggal 28 Juli tahun 2019, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-67 tahun sang raja, dia memberikan hadiah istimewa untuk dirinya sendiri, yakni penobatan selirnya Sinenat yang diangkat menjadi selir kerajaan. Sebuah gelar yang belum pernah diberikan secara publik dalam monarki Thailand selama hampir 1 abad. Penunjukan ini menandakan keterbukaan raja untuk memperkenalkan kembali unsur-unsur poligami tradisional, serta dapat digambarkan sebagai bukti bahwa Thailand lebih serius dalam mempertahankan tradisi feodal daripada kerajaan Inggris sekalipun. Ayahnya Raja Bhumibol telah mengakhiri tradisi poligami lama kerajaan dan hanya memiliki 1 istri, yakni Ratu Sirikit. Namun, putranya Raja Rama ke-10 dengan senang hati membawa tradisi lama itu kembali. Upacara pengangkatan selir tersebut sangat megah dan khidmat, hampir menyerupai penobatan seorang ratu. Kedua upacara tersebut melibatkan raja yang memercikan air suci kepada istrinya yang berlutut, yang kemudian mempersembahkan hadiah kepada raja. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selama upacara terakhir, Sutida duduk diam di samping raja, dan ekspresinya kosong saat ia mengamati semua yang terjadi. Posisi baru Sinenat menjadi bukti bahwa meskipun Sutida adalah Ratu Thailand, statusnya masih belum stabil. Sinenat menyimpan ambisi untuk bersaing dengan ratu dengan menunjukkan sifat posesifnya terhadap raja dan penghinaannya terhadap ratu. Orang-orang masih belum mengetahui bagaimana Ratu Sutida yang tampak lembut dan rapuh di permukaan berhasil bertahan di harem yang kejam dan penuh gejolak. Namun, dilihat dari hasil akhirnya, dia pasti telah mengerahkan upaya yang cukup besar di balik layar. Pada Oktober tahun 2019, hanya 3 bulan setelah menduduki posisi itu, Sinenat tiba-tiba dicabut gelarnya sebagai selir kerajaan dan dipenjara. Di antara dakwaan resmi yang diumumkan, salah satu pelanggaran yang paling menonjol adalah upayanya untuk menantang otoritas ratu. Namun, masa tenang Sutida hanya berlangsung singkat, karena Sinenat kembali muncul di mata publik pada musim panas tahun 2020. Setelah dibebaskan dari penjara, ia segera terbang ke Jerman, di mana ia disambut secara pribadi oleh Raja Vajiralongkorn. Selanjutnya, Sutida kembali menjalani hari-hari pahit masa lalunya di dalam sangkar emas sekali lagi. Meskipun naik tahta, Raja selalu berubah-ubah. Bahkan selama pandemi, ia tidak tinggal di Thailand, meninggalkan Sutida sendirian di villa mereka di Swiss, sementara ia bersenang-senang dengan Sinenat di sebuah hotel di Jerman. Setiap kali ia perlu kembali ke Thailand untuk tugas resmi, pesawat pribadi Raja akan berangkat dari Munich, Jerman, untuk menjemput Sinenat, lalu akan mendarat di Zurich, Swiss untuk menjemput Ratu sebelum melanjutkan perjalanan ke Thailand. Setelah menyelesaikan tugasnya di Thailand, mereka akan kembali melalui rute yang sama, menurunkan Sutida di Zurich sebelum mendarat di Munich. Dalam beberapa tahun terakhir, Ratu Sutida mempertahankan profil yang relatif rendah dibandingkan dengan masa-masa awal statusnya sebagai ratu. Meskipun ia terus hadir dalam upacara kerajaan resmi, kehadirannya di depan publik dikelola dengan cermat, seringkali terbatas pada acara keagamaan, perayaan nasional, dan resepsi diplomatik internasional. Tidak seperti ratu-ratu Thailand sebelumnya, seperti Ratu Sirikit, yang berperan aktif dalam pekerjaan amal dan inisiatif publik, keterlibatan Sutida tetap lebih tertutup, dan ia jarang berbicara di depan umum. Tidak seperti Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit,
yang romantismenya dikagumi dan didokumentasikan secara luas, hubungan antara Raja dan Ratu Sutida jarang ditampilkan dengan cara yang hangat atau penuh kasih sayang. Pengamat sering memperhatikan ekspresi Ratu yang pendiam dan bahasa tubuhnya yang hati-hati saat mendampingi Raja, menunjukkan bahwa perannya mungkin lebih formal daripada intim. Laporan menunjukkan bahwa Ratu Sutida masih membagi waktunya antara Thailand dan kediaman pribadinya di Swiss. Yang lebih membuat Sutida marah adalah setelah mengembalikan gelar Sinenat, Raja secara terang-terangan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Mereka tidak hanya sering mengenakan pakaian yang serasi, tetapi Raja bahkan membuat kartu tahun baru buatan tangan untuknya. Lebih jauh lagi, sekitar periode tahun baru, Sutida menghilang selama hampir 2 bulan, dan Sinenat adalah satu-satunya yang menemani Raja ke acara-acara resmi. Bahkan ada desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat tentang kemungkinan perubahan tahta kerajaan. Jadi, apakah Sutida menyerah begitu saja? Setelah gelar Sinenat dikembalikan, tidak lama kemudian, banyak jurnalis yang mengikuti keluarga kerajaan Thailand menerima kartu penyimpanan yang berisi lebih dari 1.000 foto. Foto-foto itu adalah swafoto dari ponsel Sinenat, dan beberapa di antaranya cukup vulgar dan tampaknya ditujukan untuk dilihat oleh Raja. Dalang di balik skema ini bertujuan untuk meniru skandal yang menjatuhkan istri ketiga Raja Sri Rasmi bertahun-tahun yang lalu, dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk menggulingkan Sinenat. Tidak ada yang tahu bagaimana foto-foto ini bocor, tetapi spekulasi beredar luas bahwa Sutida mungkin terlibat. Selain itu, Sutida mahir dalam mengambil hati anggota keluarga Raja. Baik itu dengan Ibu Suri Sirikit, kedua putri tirinya, yakni Putri Bajrakitiaba dan Putri Sirivanafari, atau bahkan istri pertama Raja, yakni Putri Soamsawali. Sutida menunjukkan rasa hormat yang tinggi dan menjaga hubungan yang sangat baik dengan mereka. Bisa dilihat di video ini, bahkan meski Sutida sudah menjadi Ratu Thailand, dia tetap bersujud di dekat kursi roda istri pertama Raja, tersenyum bahagia, bercanda dengan anak tirinya Putri Bajrakitiaba. Bagaimana Ratu Thailand tetap harus bersujud di hadapan anggota senior keluarga kerajaan, sebab Sutida berasal dari rakyat jelata. Sementara itu, hubungan Ratu Sutida dalam kehidupan Pangeran Dipangkorn yang merupakan pewaris tahta dan satu-satunya putra Raja yang diakui dari pernikahannya dengan Sri Rasmi tetap relatif tertutup. Meskipun sang pangeran yang dilaporkan berada dalam spektrum autisme dan jarang tampil di depan umum, Ratu Sutida kadang-kadang terlihat mendampinginya dan Raja dalam acara-acara tertentu. Meskipun informasi rinci tentang perannya dalam pengasuhan sehari-hari sang pangeran masih langka, hubungan dan aliansi yang tumpang tindih ini masih tampak kabur. Namun, seperti yang kami ungkapkan sebelumnya, Sinenat adalah mantan perawat militer Pangeran Dipangkorn. Jadi, ada kemungkinan jika sang pangeran lebih dekat dengan Sinenat daripada Ratu Sutida. Namun bagaimanapun, kedua putri Raja juga dengan teguh mendukung Sutida. Dan mereka yang tidak menyetujui Sinenat bahkan menekan Raja karena favoritisme Sinenat yang berlebihan. Pada akhir tahun 2021, entah karena kesadaran Raja atau tekanan yang berhasil dari Sutida dan para putri, Sinenat yang telah menikmati 1,5 tahun ketenaran tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Akhirnya, di semua acara yang dihadiri Raja, Sutida adalah satu-satunya pendamping di sisinya. Keterasingan Sinenat juga membawa pancaran baru bagi Sutida. Baik itu ulang tahun ke-90 Ibu Suri Sirikit atau ulang tahun ke-70 Raja Vajiralongkorn, secara mengejutkan, sorotan paling terang tertuju pada Ratu Sutida. Terlebih lagi, dilihat dari perhiasan yang dikenakan Sutida selama beberapa tahun terakhir, statusnya kini telah meningkat. Thailand memiliki aturan yang ketat tentang siapa yang berhak memakai dan mewarisi tiara perhiasan kerajaan. Dari kelima istri Raja, hanya istri pertama Raja, yakni Putri Soamsawali, yang berhak mengenakan tiara di acara kerajaan sebab dia berdarah bangsawan dan merupakan sepupu Raja sendiri. Setelah istri keduanya, Sujarine Vivacharawangse yang diasingkan, lalu Sri Rasmi yang bergelar sebagai istri putra mahkota, tidak satu pun dari mereka yang pernah mengenakan tiara kerajaan Thailand. Baru setelah Ibu Suri Sirikit meninggal,
Sutida akhirnya diperbolehkan mengenakan warisan tiara Ratu Sirikit dalam pertemuan diplomatik kerajaan di luar negeri. Meski begitu, pengamat monarki ragu jika ini adalah akhir dari perjalanan kontroversial Raja Maha Vajiralongkorn, terlebih setelah kematian Putri Bajrakitiaba yang memiliki peluang besar menjadi Ratu Thailand. Dia adalah raja yang kerap berubah pikiran dan mengubah keputusan kerajaan secara sepihak. Akankah ia membiarkan Sutida terus menjadi ratu? Apakah dia akan tampil dengan koleksi selir-selirnya yang lain? Menurut kami, pelajaran praktis dan jelas yang ditawarkan Ratu Sutida kepada semua perempuan yang terperangkap oleh status dan ekspektasi adalah bahwa kekuatan dan keamanan sejati tidak datang dari dipilih atau disukai oleh orang lain, tetapi dari apakah Anda benar-benar menjadi perempuan yang tidak tergantikan. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari perjalanan kontroversial Ratu Sutida yang bahkan berdarah Cina, ibunya berjualan pisang goreng, dan keluarganya miskin berasal dari rakyat jelata? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk informasi sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.